ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا. Tahu Gusmi? Janti kok mantap semaan Quran. Resiko para pendakwah itu senantiasa difitnah. Dan fitnahan itu adalah wujud Allah menerima kita. Anda tahu karomahnya Mbah Wali Allah Gusmi, nafa'anallah bi'ulumih Gusmi, janti kok mantap semaan Quran. Beliau ada satu riwayat diceritakan, beliau itu meninggal di kamar prostitusi, meninggal di lokalisasi. Pada masa itu orang fitnah, ini seorang putra kiai meninggal berada di tempat prostitusi. Wah, nyebar fitnah kemana-mana. Dan itu adalah resiko bagi orang yang menegakkan Islam, mengajarkan Islam. Gajah mati meninggalkan gading. Gajah mati meninggalkan gading. Setelah sekian lama terbongkar apa sebab sampai Gusmi meninggal di kamar prostitusi. Ternyata beliau mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Setiap malam Jumat ditutup tuh tempat prostitusi, dijadikan tempat semaan Quran. Anda ini perempuan-perempuan tidak boleh maksiat malam hari, nggak boleh kerja, tak bayar semua, ayo ngaji Quran. Makanya hampir dulu ceritanya itu di Indonesia, tempat-tempat lokalisasi itu ada masjidnya dan ada semaan Quran, ada yasinan, ada tahlilan. Siapa yang perjuangkan? Gusmi. Tapi apa yang beliau dapat? Fitnah. Tapi apa yang beliau dapat? Cercaan. Sehingga Allah membongkar. Sekarang betapa harumnya nama beliau. Pada saat itu dihina, pada saat itu dicaci maki. Siapa lagi? Orang-orang soleh. Habib Mundir Al-Musawa. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau dulu? Woi, berapa banyak orang yang mencaci maki beliau? Wah, ini Habib kok dekat sama pejabat. Berapa banyak orang yang seperti itu? Habib Jindan caci maki. Habib Nabil Al-Musawa caci maki. Siapa yang gak caci maki sama netizen nih? Ya, ini karena banyaknya pertanyaan saya akan jawab. Anda ya, kalau ada guru Anda dicaci maki, Anda bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang mencaci maki guru Anda, ada orang yang menghina guru Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena itu yang dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin, yang amanat. Begitu Rasulullah berdakwah mulai caci maki itu ada. Jadi biasa aja. Orang kalau dicaci maki biasa aja. Justru Anda tidak usah kasihan kepada guru Anda, kasihanilah orang yang mencaci maki guru Anda. Ini ajarannya Habib Umar bin Hafid. Jangan sedih, jangan gusar, jangan risau. Tugas kita menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Hasilnya nanti kita dicaci atau dipuji itu serahkan kepada Allah. Kalau dipuji khawatir kita nggak selamat, Pak. Tapi kalau dicaci kita akan semakin bisa mengkoreksi kesalahan kita. Orang kalau berdakwah kemudian dipuji, wah dia dakwah dipuji sana dipuji sini, kan ada itu orang yang dakwah dipuji sana dipuji sini. Oh luar biasa. Alhamdulillah. Ini berbahaya bagi mereka yang mendapatkan pujian sana sini. Maghrur dia ya, maghrur, ghurur, lalai. Orang yang sudah maghrur itu, orang yang sudah maghrur itu bahaya. Maghrur itu udah merasa dirinya ini hebat, besar, saya ini orang besar. Orang besar.
repot. Makanya saya mau ngisi pengajian ini dengan fikih. Khawatir kalau Anda tahu, Anda akan meremehkan orang. Ya, kalau orang itu ngerti fikih, itu bawaannya dia itu merasa benar dan yang lain salah. Makanya harus kita belajar tazkiyatun nufus, penyucian jiwa dulu. Dan bagi siapa saja, jika terpengaruh cacian atau pujian manusia, berarti engkau menginginkan balasan dari manusia. Anda ngajar, Anda sedekah. Di sedekah Anda itu ada orang yang memuji, ada orang yang mencaci. Kalau Anda terpengaruh dengan ucapan manusia, berarti Anda beramal hanya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohlah para sahabat Nabi Muhammad, betapa banyak ujian yang mereka terima dan tetap sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang mencaci maki majelis kita, mencaci maki guru-guru kita, pesan wasiat Habib Umar, doakan mereka mendapatkan hidayah. Jangan kita menjadi mereka, oh caci bisa nih, sama aja ada sama dia. Kita dicaci, balas caci, sama aja, podo wae. Tidak ada beda. Makanya jangan kita berpikir salah, keliru. Jangan goblok. Goblok itu ada dua. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Ayo, akiu jongkok itu ada dua. Ada akiu jongkok, dia ngerti kalau akiunya jongkok. Ada juga orang yang punya akiu jongkok tapi dia nggak ngerti, ayo jahil murakkab. Kalau kata-kata goblok kan kasar ya, bodoh ya. Wasbir wa masabruka illa billah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah kalian dalam menunggu ketetapan Allah, ketetapan Tuhanmu. Sesungguhnya engkau berada di dalam penglihatan kami. Jadi tidak ada satupun yang terlewat dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari penglihatan Allah. Jangankan penglihatan Allah, penglihatan malaikatnya aja tidak bisa orang itu kelewat. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Malaikat Israel itu dalam kitab tasawuf dijelaskan, bentuk tubuhnya itu besar, memiliki rambut. Malaikat Israel itu punya rambut. Satu helai rambutnya, apabila air laut ini dituangkan di atas kepala beliau, maka tidak ada satupun helai rambut yang bisa basah secara total. Rambut siji loh, banyu segoro disok di kepalanya malaikat Israel, tidak bisa membasahi satu helai rambutnya. Dan beliau memiliki mata sejumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Satu manusia diawasi satu mata, satu semut diawasi dengan satu mata. Ono uget-uget di pojokan kono, ono uget-uget tok ngene kali. Uget-uget iki basa apa? Bahasa Indonesia uget-uget iki apa? Jentik nyamuk ya. Asal usulnya nyamuk ya. Uget-uget itu. Catet, uget-uget diawasi dengan satu mata. Uget-uget siji. Ono laler, wae laler. Laler satu diawasi mata siji. Matanya malaikat Israel. Ini hanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kayak apa, guys, bayangno wis. Subhanallah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang terlewat daripada pandangan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. A'yunina, pandangan, bukan a'yuni, bukan pandanganku, tapi a'yunina. Kenapa mengatakan kami? Berarti ini kan kata-kata lebih dari satu, kami kok. Lebih dari satu. Apa maknanya? Berarti ada yang mengawasi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam tafsir. Makanya kalau Allah itu berbuat tunggal, tidak melibatkan malaikat, maka menggunakan isim mufrad, kata tunggal. Tapi kalau melibatkan makhluk yang lain, maka menggunakan kata jamak atau lebih dari satu ya, atau kata-kata dua. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang ke situ. Walhasil, di dunia ini ada kesedihan dan ada kebahagiaan.
Allah tidak pernah menciptakan kesedihan. Allah tidak pernah menciptakan keburukan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada. Jika seseorang meyakini keburukan itu berasal dari dirinya, itu benar. Tapi kalau kebaikan berasal dari dirinya, itu salah. Bahkan dikatakan orang tidak beriman. Makanya kenapa ada orang non-muslim, dia berbuat, katakanlah itu seperti orang baik misalnya, seperti Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, ono Bunda Teresa, ono Mahatma Gandhi, itu hidupnya hanya berbuat baik, gak tahu maksiat, Pak. Gak tahu ngerasani wong. Yang saya tahu ya, wallahu a'lam, ini guri di pawon gak tahu aku. Asli yang gambaran secara normatifnya lah. Secara kasat mata, hidupnya mulai beliau kecil sampai besar, itu hidupnya hanya nyumbang sana, nyumbang sini, bakso sana, bakso sini. Apakah masuk surga? Tidak, jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena tidak mengakui kebaikan yang ada dalam dirinya hanya milik Allah. Kebaikan yang dia perbuat berasal dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat orang masuk surga atau tidak, bukan amalnya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, saya sebagai Nabi tidak masuk surga kecuali hanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.